Apa kabar sobat Top Solution Nusantara? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berkelimpahan rezeki setiap harinya. Tidak lupa juga keberkahan, itu yang utama. Pada video ini kita akan membahas, ini biasanya untuk para pemula, yaitu bagaimana sih mencari set IF untuk harian dan lomba yang pas untuk murai batu jagoan kita. Seperti kita semua tahu sobat Topso, salah satu penentu murai batu bisa juara adalah birahi yang seimbang, emosi yang seimbang, dan power yang seimbang. Semua itu bisa kita peroleh dari perawatan, terutama birahi, yaitu melalui setelan atau set IF-nya dan perawatan lainnya. Tapi saya tidak akan bahas itu di sini. Saya akan bahas masalah cara mencari settingan IF yang pas untuk harian dan lomba untuk murai batu. Tapi ingat, sebelum kita lanjut pembahasan videonya, saya berharap sobat Topso semua memastikan murai batu, cuca hijau, kacer, lovebird, kenari, semua burung kicau di rumah untuk menggunakan Topso Pit agar murai batu selalu sehat, gacor, dan bisa juara, tentu stabil juara dan juga laku mahal, amin. Untuk yang belum tahu Topso Pit, bisa disilakan buka link website yang saya tulis di deskripsi video ini. Kita lanjut pembahasan. Ini berdasarkan pengalaman saya dan juga para suhu-suhu murai batu yang pernah saya temui. Karena sebelum saya membuat video ini, pasti saya juga dulu menjadi pemula yang terus terang. Pasti saya sering bertanya-tanya kepada pemain-pemain murai batu yang lama, kepada suhu-suhu murai batu. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan setelah berpengalaman. Akhirnya saya membuat video ini. Video ini tentu ditujukan untuk para pemula. Jadi untuk para senior mohon izin, bukan membuka ilmu, bukan membuka tips atau trik, tapi ini berbagi agar pemula, karena saya dulu pernah jadi pemula, tidak kebingungan. IF itu banyak jenisnya ya, tapi untuk video saya yang kali ini saya hanya akan membahas beberapa IF aja. Jadi tidak semua IF yang dimakan murai batu saya akan bahas, itu nanti akan ada pembahasan pada video-video selanjutnya. Jadi biasanya sebagai seorang pemula itu kita bakalan bingung untuk mencari settingan harian untuk pemberian IF atau takaran atau jumlah. Berapa sih jangkrik yang harus kita berikan di pagi hari, berapa juga jangkrik yang harus diberikan di sore hari, berapa juga kerotok yang harus kita berikan, berapa seringkah kita harus memberikan kerotok, apalagi ya ular Hongkong, kapan kita tepat waktunya untuk memberikan ular Hongkong, terus kapan kita waktunya tepat memberikan cacing. Jadi ini bakalan banyak pertanyaan yang sering muncul di pikiran saya adalah, jika saya memberikan IF terlalu berlebih, biasanya diakibatkan nantinya murai batu akan over birahi, ujung-ujungnya murai batu ngelowo. Itu waktu saya pemula. Jadi ketakutan saya itu adalah ketika saya memberikan jangkrik yang berlebihan, kerotok yang berlebihan, murai batu saya akan ngelowo. Sebenarnya simple bagaimana cara mengetahui takaran yang pas untuk murai batu dan jagoan kita yang lain. Bagaimana caranya agar IF itu bisa tepat sesuai karakter murai batu kita tersebut. Namun ada beberapa para senior, para teman-teman murai batu yang lain juga berpendapat bahwa kita harus lebih tahu karakter murai batu kita sebelum kita memberikan IF-nya.
Apakah murai batu itu adalah murai yang full fight tertinggi, atau murai batu yang rendah, atau murai batu ada yang bilang dingin, ada yang bilang panas, ada yang bilang apapun, terserah. Memang mengetahui karakter murai batu itu adalah inti dari segala perawatan dan settingan lomba. Tapi saya yakin sobat top show yang seperti saya ini pemula tidak sabar, karena menemukan karakter murai batu itu tidak butuh waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sambil nggak ada salahnya sambil kita mencari settingan IF nya, kita juga mencari karakter si murai batu tersebut. Ya iseng-iseng pagi-pagi kita berikan jangkrik sambil liatin ngopi ngerokok, mudah-mudahan kita tahu karakter murai batu kita seperti apa. Karena apa, saat kita memberikan IF biasanya perhatian kita akan penuh ke murai batu, dan saat beberapa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, secara sendirinya kita akan menemui karakter murai batu tersebut. Dan ingat, untuk mencari takaran pemberian IF yang tepat, sobat top show harus memahami, harus mengingat, harus digarisbawahi bahwa murai batu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pemberian IF yang kita rubah. Apa maksudnya dirubah? Biasanya kita beli burung muda hutan, kita nggak tahu IF-nya berapa, atau kita beli burung di online, kita nggak tahu IF-nya berapa yang biasa diberikan. Biasanya penjual hanya memberikan IF standar 55, ternyata tidak sesuai, alhasil kita mencari lagi. Dan disinilah murai batu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pemberian IF yang kita rubah. Jadi tidak semua instan pada hari itu atau minggu itu juga kita lakukan perubahan pemberian IF nya langsung kelihatan hasilnya. Biasanya sih murai batu tuh butuh waktu 2 sampai 3 minggu, ada juga yang bisa sebulan 2 bulan sih ada. Sekali lagi tergantung karakter murai batunya yang tadi. Jadi ada yang membutuhkan waktu lebih cepat atau membutuhkan yang waktu yang lebih lama. Sebetulnya bukan karakter ya. Jadi mungkin saat waktu yang kita berikan porsi F itu memang sudah ketemu, jadi tidak menunggu waktu yang lama lagi. Standar pemberian IF seperti jangkrik, yang kita akan bahas adalah jangkrik, kroto ya di sini. Jadi saya akan sering bahas itu masalah jangkrik, kroto, dan ular Hongkong mungkin, atau cacing. Hanya 4 IF yang kita bahas. Jadi standar pemberian jangkrik yang umum biasanya adalah 5 pagi, 5 ekor di pagi hari, 5 ekor di sore hari. Pemberian kroto pun yang biasanya dilakukan banyak oleh para pemain murai batu adalah seminggu 2 kali atau 3 kali, itu pun hanya 1 sendok makan. Tapi jika sobat top show mencoba cara tersebut dan udah ketemu, ya nggak perlu dirubah, berarti memang sudah pas dengan takaran tersebut, takaran standar. Tapi jika dirasa kurang pas, baru bisa dirubah takarannya. Jadi saya sarankan untuk mencoba takaran IF atau pemberian IF secara standar yang tadi saya sebut. Pagi 5 ekor jangkrik, sore 5 ekor jangkrik, 1 minggu 2 kali pemberian kroto. Jadi jangan langsung main rubah IF nya, kita lihat dulu dengan setelan standar untuk seminggu pertama. Jika memang cocok, murai batu terlihat gacor dan coba dibawa ke lapangan terlihat tampil, ya sudah, paling tinggal hanya perubahan di hari H. Jadi enggak lihat video ini langsung murai batu sobat top show langsung dirubah, jangan. Coba dulu dengan settingan standar, jika tidak bisa baru minggu depan kita coba rubah setelan EF nya, kita cari mana yang pas untuk murai batu kita. Ada tahapan yang biasa saya lakukan untuk memaksimalkan memaksimalkan pemberian jangkrik, pemberian kroto untuk murai batu.
Ini di minggu pertama. Ingat, ini di minggu pertama, yaitu pada hari pertama yang saya lakukan adalah saya memberikan jangkrik sebelum murai batu dimandikan atau dijemur. Jadi pada hari pertama saya akan berikan di pagi hari sekitar jam setengah 8 pagi 15 ekor jangkrik. Langsung saya tinggikan untuk pencarian pertama. Dengan bertahap saya pemberiannya, yaitu diberikan 5 ekor dulu. Jika 5 ekor sudah habis, saya tambah 5 lagi. Jika 5 ekor tersebut sudah habis, saya tambah 5 lagi. Saya tunggu sampai setengah jam. Jika memang tidak dihabiskan atau disisakan beberapa ekor, misalnya hanya habis 12 ekor dari 5 terus 5 disisain 3 dan 12 ekor jangkrik itu saya akan terapkan di besok paginya di jam yang sama. Jadi kebiasaan saya itu memberikan IF itu di jam yang sama. Untuk pemberian jangkrik sore juga saya lakukan sama seperti di pagi hari. Saya berikan jam 4 biasanya. Karena apa? Kalau jam 4 itu sambil diangin-angin sampai jam 5 ada waktu untuk jangkrik memakan IF-nya sampai habis. Lanjutnya di hari kedua, di minggu pertama di hari kedua. Jadi ini saya masih bahas minggu pertama. Ini di hari keduanya. Jadi pada pagi hari, karena kemarin saya sudah memberikan jangkrik 15 ekor dan ternyata hanya habis 12 ekor, saya tetap memberikannya jam setengah 8 sebelum dijemur, dimandikan dan dijemur. Jadi saya tetap memberikannya di waktu yang sama. Setelah saya berikan 12 ekor dengan bertahap, pasti enggak langsung sekaligus 12. Jadi saya pertama kasih 5 ekor, sudah habis saya kasih 5 ekor lagi, saya tunggu sampai habis, saya kasih 2 ekor. Jika dari 12 ekor itu masih ada yang disisakan lagi, misalnya jadi 10 disisakan 2, berarti untuk besok paginya saya cukup memberikan 10 ekor di pagi hari. Begitu juga trik ini saya pakai untuk sore harinya. Kita lanjut di hari ketiga. Jadi di pagi hari, karena di hari kedua itu saya sudah memberikan jangkrik 12 ekor dan dihabiskan hanya 10, berarti di hari ketiga saya berikan 10 ekor. Sama seperti hari-hari selanjutnya, itu adalah di jam yang sama dan posisi sama, artinya di sebelum dimandikan dan dijemur. Jika dalam waktu setengah jam saya tunggu masih sama dengan hari kedua, begitu juga di sorenya atau dia sisakan, berarti sisanya itu saya kurangi lagi. Tapi jika memang hari ketiga ini sudah habis, saya rasa sudah cukup untuk hari ketiga dengan jangkrik pagi 10 ekor, sore 10 ekor. Kita lanjut di hari keempat. Tetap saya akan memberikan jangkrik sesuai takaran hari ketiga. Jadi misalnya saya berikan di hari ketiga itu habis 10 ekor. Nah di hari keempat ini saya tetap berikan 10 ekor, tapi saya berikannya setelah murai batu dimandikan. Murai batu dimandikan dan dijemur. Jadi saya berikan dia setelah mandi, saya berikan dia murai batu ini setelah dijemur, saya angin-anginkan, saya berikan 10 ekor. Jika kelihatannya masih kurang atau murai batu dalam waktu setengah jam ya, dia masih mencari atau masih melihat cepuk jangkriknya, itu saya tambah lagi 5. Jika memang dimakan lagi 2 atau sisa 3, berarti totalnya itu 12 ekor pada hari keempat setelah dia kondisi mandi dan dia kondisi jemur. Jadi untuk jangkrik yang di hari keempat ini, jika memang di pagi hari itu sudah habis 12 ekor, saya akan coba lagi berikan di sore hari 12 ekor. Jika memang masih dihabiskan,
di hari keempat itu 12 ekor pagi, 12 ekor sore. Kalau menurut saya berarti murai batu ini cocok dengan takaran jangkrik 12 ekor pagi, 12 ekor sore. Karena kenapa saya berikan itu setelah mandi dan setelah jemur? Kebiasaan murai batu adalah ketika dia sudah mulai birahi dengan IF, itu kecenderungan makan jangkriknya akan berkurang. Biasa kita kasih 10 karena belum kena mandi, belum kena jemur. Hari berikutnya biasanya akan terus berkurang. Hari berikutnya bisa cuma dimakan 7, bisa cuma dimakan 5. Tapi ketika kita berikan mandi dan berikan jemur, dia akan kembali lagi. Moodnya dia untuk memakan jangkrik itu akan mulai naik lagi. Jadi di sini Sobat Oso harus hati-hati, jangan beranggapan bahwa kita berikan dia 10, besoknya nggak habis, cuma habis 7, besoknya cuma habis 5. Itu kesukaan dia, bukan. Itu kan kondisi dia sebelum dimandikan atau dijemur. Tapi beda lagi bakalan ketika kita mandikan dia, itu dia akan, murai batu itu akan lebih lahap lagi makannya. Nah, disitulah kesimpulannya setelah kita berikan jangkrik yang cukup banyak dari hari pertama sampai hari keempat. Dari 15 hari pertama, hari kedua turun jadi 10, hari ketiga turun lagi. Coba saya mandikan, ternyata 10 masih kurang, saya kasih 5 lagi, 15 tuh ternyata dihabiskan yang terakhir itu cuma 2, jadi total yang dihabiskan hanya 12. Itu settingan harian yang bakalan saya tetapkan untuk pemberian jangkrik. Nah, untuk pemberian kroto bagaimana Om? Untuk minggu pertama saya belum coba dengan kroto, jadi saya coba itu untuk jangkrik. Terus apa faktor yang menentukan murai batu itu cocok atau enggak dengan takaran jangkrik yang kita berikan? Biasanya dengan murai batu yang akan lebih gacor dan lebih lincah. Tidak seperti biasanya murai batu yang banyak diem. Murai batu yang kita berikan IF dengan setelan yang pas, murai batu akan lebih rajin berbunyinya atau lebih lincah geraknya, lebih banyak gacornya. Jadi untuk kroto saya baru memberikannya di minggu kedua atau minggu ketiga setelah saya dapat. Jadi satu-satu jangkrik dulu saya cari, baru kroto. Tapi Sobat Oso harus ingat, jika pemberian jangkrik dengan jumlah yang di atas 10, karena di atas normal ya untuk harian, saya sarankan pemberian kroto pun agak dikurangi untuk minggu depan ya. Bisa seminggu 2 kali, cukup 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Jika terlalu birahi sepertinya cukup seminggu sekali, biasanya itu H-1 saya berikan kroto. Jadi untuk pemberian kroto ini sebagai tambahan, apakah burung ini masih kurang gacor, kurang birahinya, atau sudah cukup dengan jangkrik dan kita hanya memberikan kroto di H-1 dengan takaran yang sangat sedikit. Kalau ada Brahma kumbara dan burung-burung lainnya itu, kalau saya memberikan kroto itu setiap hari. Jadi pagi sampai hari Sabtu H-1 itu saya berikannya di siang hari, cukup seujung kuku jempol. Jadi enggak sampai 1 sendok, setengah sendok teh saya berikan. Itu pun saya kasih jarak antara pemberian jangkrik dengan pemberian kroto itu harus minimal 1 jam agar enggak OB. Biasanya kroto yang dicampur jangkrik, selang waktunya nggak terlalu lama, burung akan cepat naik birahinya. Nah, itu untuk cari set harian jangkrik ya. Nah, untuk lomba gimana? Jadi untuk lomba biasanya saya memberikan penambahan EF itu normal ya, seperti orang-orang lain. Para pemain murai batu lain itu biasanya di H-3 atau H-2. Tapi saya memberikannya per tahap. Jika harian itu 10 pada hari Jumat itu atau H-3, itu saya berikan 12 ekor.
Jadi biasanya saya kasih 10 ekor di pagi hari, ini saya kasih 12 ekor di pagi hari. Sorenya jika 12 ekor saya tambahkan jika sorenya itu 10 ekor saya tambahkan jadi 12 ekor. Nah, untuk hari Sabtunya saya tambahkan lagi 3 ekor, jadi saya Sabtu pagi itu kemarin Jumatnya saya udah kasih 12 ekor, Sabtunya saya belikan jadi 15 ekor, sorenya 15 ekor. Nah, untuk mandinya bisa disesuaikan dengan murai batunya. Jika terlalu over birahi atau premasi bisa dimandikan di hari lomba. Jika masih kurang faktor ya biasa saya mandikan di H-1 atau H-2. Itu pun biasanya sore saya mandikannya. Setelah mandi baru saya berikan jangkrik lagi dan malamnya saya berikan kroto. Nah, untuk ular Hongkong kapan saya memberikannya? Ular Hongkong biasanya saya berikan di H-1 atau pas hari H. Ada murai batu saya itu yang kurang faktor, kurang emosi, si Kenshin itu saya berikan dari H-3. Nah, kalau Brahma enggak pakai ular Hongkong, kalau Reksa itu di H-1 dan hari H. Jadi sesuaikan dengan emosi si murai batu sudah cukup atau belum. Untuk pembelian ular Hongkong ini kan sekedar pendongkrak emosi murai batu. Nah, untuk cacing saya memberikannya setelah pulang lomba atau di hari Seninnya. Misalnya Minggu sore kita pulang, saya berikan cacing 1. Agar apa? Agar badan murai batu ini terasa adem, karena cacing itu kan lebih banyak cairannya ya. Cacing itu satu. Yang kedua, emosinya agar lebih turun, bukan birahinya tapi emosinya agar lebih turun, agar lebih stabil. Karena kalau birahi nanti saya bahas di video selanjutnya itu manfaat cacing itu ternyata menambahkan atau menurunkan birahi. Saya rasa cukup video kali ini. Jika masih ada yang ditanyakan silahkan tulis di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.